Kebuli udah siap pulih. Gayung baik. Udah makan. Ya udah, ayo kita ini dulu deh ya, sebentar aja ya. Saya emang nggak lama-lama Pak. Mudah-mudahan insya Allah saya sebentar dan insya Allah Pak pulang kita dapat barokah dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Keciawi membeli potong pengaya isiin minyak, orang sini emangnya letel kaya bininya banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kayaknya kurang kencang suaranya, kurang sampai ya, kurang sampai ya. Naikin lagi Pak volunya. La ilaha illallah. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Gerah-gerah mengambil impas sambil makan gorengan betok. Bini marokam belum impas karena lakinya mikirin janda yang mon. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masuk Jakarta keluar fluid, banyak mobil beriringan. Kalau wanita tak punya duit sambil masak gorengan. Ini mamanya mana mamanya? Mak, oh ada di luar masih? Ada masih? Benar ya, awas kalau pulang awas ya, ntar ya awas nih. Belum kelar jangan pulang dulu ya. Udah ya, nanti cukup ya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di sampingnya ada kantor. Yang jauh salam sih udah salamnya tapi belum kom. Yang jauh salam Bapak Ustaz doain insyaallah pulang dari sini di jalanan nunggu satu gepok. Kencang wa aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin Pak. Kurang kencang Pak, amin ya Pak. Karena kita tahu Pak, sekarang Indonesia lagi begini semuanya serba naik ya Pak ya. Pak, itu suara yang tadi bapak jawab mama, gimana sih nih? Dan benar emang mama super hebat luar biasa, mantap mama. Cuma saya di luar sekarang nasibnya di luar. Nah, nih Pak, semuanya naik kan sekarang Pak? Naik nggak Pak? Listrik, bensin, beras, susu. Ayo. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Kurang kencang. Baldatan thayyibah. Wa rizqan wasi'ah. Undang-undang dasar 45 asasa. Jangan ya. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau tangan saya buat Allah, kalau tangan saya angkat buat Allah ya. Kalau saya tangannya turun, ya berarti buat Allah. Kalau tangan saya belum turun, jangan berarti buat Allah. Boleh ya? Pak Haji, ingat ya Pak Haji ya. Pak Haji musuh banget, saya serem dilihatin. Matanya melotot ke saya, jenggotnya ada jin. Ayo, ingatnya awasnya nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada ekonomi kesannya kajian. Kayak di Indonesia kan Indonesia. Kalau lagi Lesti nyanyi, mic-nya pakai echo, ya enggak? Mana yang main mic-nya ini? Oh, ini dia orangnya. Nah dulu udah ngaji dulu. Kita main sholawat katanya deh. Saya dikasih waktu sampai jam 2 pagi katanya. Siap sampai jam 2 pagi siap? Siap nggak? Sayangnya. Saya subuh ada lagi mau subuh ada 2 ya. Ini lagi ceramah jam segini 7:30 ceramah. Yang enak mau makan ini ya. Panitia sih begini kan. Lanjutin. Macam udah muncul juga nih gue sendiri kan dia. Halo. Udah lo jangan sok paham nanti duluan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarju walhamdulillahi rabbil air datang ya. Masyaallah. Luar biasa ada 3 macam rumah. Air putih lah. Ini ketua panitia paham saya berarti karena saya kan golongan putih ini ya. Masyaallah. Ente masih golongan hitam ya? Taubat ente. Pak, kenapa tadi saya bilang Bapak kita semuanya suruh nyebut Allah supaya iman kita bertambah kepada, dan Bapak perlu tahu Pak, yang namanya bacaan Quran itu yang membaca seperti itu tuh Pak biasanya capek Pak, berat, hargain Pak. Saya ini dulu pernah lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat RT. Pemilik saya gitu ya. Dia bilang begini Pak Ani, tingkat RT yang mencuri bapak saya. Udah gitu yang lomba teman-temannya itu Pak, ponakan sama adik saya. Pas hari hak lomba ponakan saya pada sakit semua. Akhirnya dia lomba saya derek-derekan setelah memperhatikan, melihat dan memutuskan Samit sebagai pemenang. Puas Pak Haji, puas Pak Haji. Saya puas saya. Puas Pak Haji. Saya puas banget katanya. Masya Allah. Pak, maksud saya begini Pak, kalau yang namanya ngaji itu penting zaman sekarang, betul Pak? Sekarang kalau misalkan Bapak saya mau cek nih Pak sekarang, banyakkan mana Bapak ngaji, apa ngeliatin HP dari pagi sampai malam Pak, saya tanya Pak. Bangun tidur yang dilihat HP apa Quran? Mau tidur yang dilihat HP apa Quran? Mau makan yang dilihat HP apa Quran? Mau berak yang dipegang HP apa Quran? Pak, HP itu. Makanya itu HP itu setan, makanya itu HP itu namanya HP ini. Nah, setan. Hati-hati. Udah bersolat karena aidilan bukan tadi. Hati-hati. Jauh. Tuh Pak, makanya sekarang kita muhasabah diri apalagi momentum Maulid. Betul. Anak hadroh tadi disampaikan jangan sampai kumpul-kumpul terus. Bocah-bocah kalau kumpul-kumpul kerjaannya keburukan. Na'udzubillahi min. Anak hadroh aja di sini Pak, yang tahu di karantina mau tahu.
buka aja HP-nya Pak, pasti pakai password semua Pak. Benar nggak Pak? Makanya Ustadz yang satu-satunya HP kagak pakai password, saya doang Pak. Istri saya buka, silakan, nggak ada masalah saya. Ibu saya buka HP, silakan, nggak ada password Pak. Karena saya Ustadz yang golongan putih coy. Pak ini pakai password coy. Kawan sekalian berkah itu dan mulia aja saya ya Allah. Ayo Pak yang sama-sama kita hormati, kita minta yang sama-sama kita hormati seluruh tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Hidayatullah ini. Tetapi saya harus sebutkan satu persatu, bukan berarti ini adalah pilihan yang terbaik buat saya, bukan Pak. Tapi emang tanah yang dikasih catatannya ini Pak begitu. Maksudnya, kan jangan pada kecewa sama saya nih. Saya cuma dikasih catatan doang ya. Yang pertama-tama yaitu adalah Al-Mukarram wal Mukhtaram, guru kita Kiai Haji Muhdi. Beliau adalah penasehat DKM Hidayatullah. Kita doakan beliau sehat berkah panjang umur. Dan yang kedua Kiai Haji Uus Mauludin MA, penasehat DKM. Kita juga doakan semoga sehat berkah panjang umur. Kemudian ketua DKM Ustaz Zainal Arifin, mana beliau? Ustaz Zainal. Oh iya, Masya Allah, kita doakan yang besar panjang umur. Dan biar bertambah barokah, biar bertambah rizkinya, biar bertambah kebaikannya. Istrinya memang itu nggak boleh. Ada istri, tolong dia. Kemudian yang terhormat lagi Ustaz Zainuri, ketua panitia. Mana Ustaz Zainuri? Zainuri mana? Zainuri di belakang. Oh iya, nyampe nasi di belakang bentar ya. Kemudian Bapak Kepala Desa Telanjung, Bapak Samen Esos, mana beliau? Enggak ada ya. Sibuk biasanya urusin rakyat, beliau capek ya. Diwakili sama Pak tadi yang ceramahnya. Ya, Linda punya ya. Kemudian Ketua RW 12 Desa Telanjung, Bapak Pujiono, mana Pak Pujiono? Masya Allah, saya punya nomor Pak RW ya. Kemudian Bapak Ahmad Baru GMG Ustaz Cecep, mana Ustaz Cecep? Masya Allah, saya punya Pak Timur. Ustaz Zarkasi, mana Ustaz Zarkasi? Oh, saya nggak banyak ngobrol, ternyata kita ngobrol dari tadi belum kenal orangnya sama ya. Itulah Pak pakaian pepatah, apalah arti sebuah nama, betul-betul. Kalau kita sudah nyaman, apa sih nama artinya, betul nggak? Dan itu udah nyaman. Dan ada lagi Ustaz Komarudin, Ketua Paguyuban Masyarakat Tanjung. Mana Ustaz Komarudin? Antum ya? Mana belakang? Saya pernah nomor. Ada Ustaz Nasruddin. Ada Ustaz Nasruddin. Mana beliau? Oh, golongan hijau di Maya. 11 Kiai Haji Khalil Nurain SDMA. Mana beliau? Oh iya, saya pernah penyokong Kiai. Kemudian lagi selanjutnya ada Ustaz Khalil Nur Rahim SIMA, mana beliau? Ya, saya pernah penyokong semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita doakan bersama semoga kita diberikan tambah barokah. Semoga kita diberikan tambah barokah. Insya Allah duitnya banyak banget, bisa pergi ke Mekah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang dari Makkah, pulang dari Madinah, duitnya bertambah-tambah, bisa beli rumah, kurang ancam coy, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Kita doain yang janda bisa nikah, kita doain juga bapak-bapaknya biar bisa nambahin uang belanja. Amin ya robbal. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sebelum saya membahas materi ini, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bareng-bareng. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil. Lihat Pak, surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in
bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Amin. Ayo pulang lagi, masuk dah. Gak fokus nih. Udah pikirannya nasi dulu di rahasia. Ulangin lagi ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa yang syukur kepada aku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Mantap ya, sering. Lagi besok awasnya. Kata Allah akan tambahkan nikmatnya. Makanya saya yakin di sini kalau kita sudah ucapkan hamdalah bersyukur, insya Allah nikmat kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nih Pak, saya kemarin bersyukur balik, alhamdulillah. Dulu Pak, motor saya satu belum bersyukur, gara-gara bersyukur motor saya tambahin sama Allah jadi berapa Pak? Pak, tangan saya nih Pak, nggak ada podikan. Jadi berapa? Berapa kencang saya jadi berapa? Awalnya motor saya satu jadi berapa? Awalnya Pak, mobil saya satu gara-gara bersyukur, tambah mobil saya jadi berapa Pak? Awalnya Pak, rumah saya satu gara-gara bersyukur, rumah saya jadi berapa? Awalnya istri saya satu. Ini kalau baik bocah ini bocah. Awalnya istri saya satu gara-gara bersyukur pada Allah, akhirnya istri saya jadi tambah solihah. Timah menyalahi agama itu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, yang kedua salawat dan salam kirim disampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan insyaallah kita nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat umur Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Nah, jamaah sekalian berbahagia, nih Pak, kita harus menghargai ini acara Pak. Karena acara ini terjadi karena faktor yang namanya vitamin D. Apa Pak? Pak, vitamin D itu Pak, DUIT, dibaca? Ini spanduk Pak, bikinnya pakai apa? Ini air dibelinya pakai apa? Larutan dibelinya pakai apa Pak? Ini tisu dibelinya pakai apa Pak? Mudah Ustaz pakai apa? Enggak pakai duit. Sorry Pak, saya termasuk orang yang kagak dibayar juga akan datang, nggak kayak Ustaz Akri Pak. Sorry Pak. Kata Ustaz Akri beda. Saya kalau kagak dibayar kagak datang, begitu banyak. Demi Allah, demi Rasulullah, Ustaz harusnya mau dibayar, mau kagak dibayar, ikhlas datang wajib. Karena apa? Dakwah itu tugas kita semuanya. Takbir. Tapi kata orang duit dikaitan sama dakwah, kata saya itu. Kata saya, kata itu kata itu. Woi jawab, takut banget dong. Orang dakwah gara-gara dakwah pakai duit asal jual lagi. Demi Allah Pak, saya datang ke sini bukan karena duit, bener nggak? Percaya nggak? Saya tunggunya nanti gua kacau orang. Allah mengatakan, serulah, ajaklah orang, dakwahilah orang ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ayat. Artinya apa? Kita disuruh Pak mengajak orang untuk kebaikan menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau dibayar, mau kagak urusan belakangan, Ustaz gak usah mikirin bayaran, panitia yang mikirin bayaran. Betul? Paham itu gini Pak? Di ujung-ujung situ juga gue puas. Mas sekalian yang berbahagia, makanya saya katakan Pak, demi Allah Pak, ini kita harus berterima kasih sama panitia. Kalau ada panitia yang mau boleh begini, masya Allah, saya yakin Pak ini pada ketuaan semuanya acara maulid. Betul. Maka yang patungan sedikit jangan lewat Pak ya. Jangan lewat loh, patungan sedikit awas tuh lewat. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak, ayo kita hargai ini Pak acara. Kita baca temanya Pak. Mana temanya Pak? Ada temanya nggak Pak? Temanya nih, lihat barang-barang biar kita ingat, biar kita pulang dari sini dapat oleh-oleh ini Pak. 1, 2, 3.
Nah, betul Pak. Intinya adalah Pak, kita harus berakhlak. Akhlak sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, karena Nabi sebagai pemimpin. Makanya kita ikutin Nabi. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, saya sebelum membahas ini, saya akan munculkan begini Pak. Kalau kita ngikutin Nabi itu harus didasari dengan cinta. Sama seperti istri bapak ngikutin bapak. Kenapa istri bapak ngikutin bapak? Karena istri bapak cinta sama bapak. Kemana aja bapak pergi, diikutin sama istri bapak. Tiba-tiba di perumahan ini, perumahan apa namanya Pak? Grand Mutiara Gading, ikutin istri bapak sama bapak. Kenapa? Dasarnya cinta. Makanya Pak, kalau misalkan kita ngikutin Nabi harus pakai cinta. Cinta itulah yang membuat ringan Pak yang kita lakukan. Misalkan kalau ada seorang sahabat Pak mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah, itu karena landasannya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Benar Pak? Makanya kalau hari ini kita mengikuti Nabi, cintai dulu Nabi kita. Saya mau tanya sekarang, Bapak cinta Nabi apa enggak? Jamaah cinta Nabi apa enggak? Angkat tangan, jawabnya saya ya, semuanya nih, semuanya. Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Siapa yang cinta sama Nabi? Ada seorang sahabat Pak, di dalam kitab namanya kitabnya Sirah Nurul Yakin Pak. Surah Nurul Yakin itu di sana ada satu cerita, ada orang yang kemudian termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang awal masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya adalah namanya bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Kurang kencang. Siapa namanya? Iya, bagus. Abdul bin Mas'ud itu sangat luar biasa Pak. Bahkan cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau masuk ke dalam Islam, tidak menyia-nyiakan waktunya untuk tidak berjumpa dengan Rasul. Beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan tidurnya Nabi dijagain sama Abdullah bin Mas'ud. Dan bahkan ketika beliau terbangun dari tidurnya, sendalnya dipakaikan kepada kakinya Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Tuh Pak cintanya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Sekarang saya mau tanya, Bapak cinta nggak sama istri Bapak Pak? Jawab kan Bapak yang kenceng. Jawab, pertanyaan sudah kenceng banget, jawabnya pelan banget, amit-amit Bapak. Hei dengerin, ente cinta nggak sama istri ente? Kalau ente cinta sama istri ente, pernah nggak ente ngejagain istri ente saat istri ente tidur? Pas ente lihat istri ente bangun, makain sendal ke istri ente, pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Gak pernah kan? Berarti cinta ente kagak sesungguh-sungguhnya. Kalau dia mati seminggu ya ente kawin lagi. Benar apa benar nih? Benar. Benar dong, ketahuan makanya. Tukang kawin. Kalau laki-laki tukang kawin normal apa kagak sih? Normal kagak? Takut banget normalnya orang jauh. Tenang, ini mah Allah yang kemudian perintahkan kita untuk kawin. Tapi saya termasuk orang yang setia sama istri saya, Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Sampai hari ini istri saya masih tetap satu di Cibitung. Satu Jarak Costa. Tak dulu apa? Dulu satu Cibitung titik, ada koma. Masya Allah. Nah jamaah sekalian berbahagia, itu Abdullah bin Mas'ud. Adalah sahabat yang begitu cintanya, bahkan ini dari sahabiah, dari perempuan Pak, namanya Nusaybah binti Ka'ab. Siapa namanya? Nusaybah binti Ka'ab ini Pak diceritakan dalam tarikhnya, beliau itu Pak dulu waktu perang Uhud, beliau itu bukanlah bagian dari pasukan perang, tetapi ketika melihat Rasulullah terancam nyawanya, ditinggalkan oleh beliau Pak menjagai makanan minuman untuk para pejuang Rasulullah, malah beliau mengangkat senjata dan menjagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tarikhnya tidak kurang dari 12 sayatan yang berada pada badan daripada Nusaybah binti Ka'ab. Saking cintanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya,
Bapak nih, kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad di zaman sekarang, kira-kira Bapak marah nggak sama orang tersebut, Pak? Kurang kencang Pak jawabnya, Pak. Kurang kencang, Pak. Belum saya tanya, ntar Pak dulu. Kira-kira kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad di zaman sekarang, Bapak marah apa kagak? Marah apa kagak? Dikatakan Nabi Muhammad suka menyodomi anak kecil, Bapak marah apa kagak? Dikatakan Nabi Muhammad katanya hiperseks, Bapak marah apa kagak? Kita harus marah, Pak. Dan kenapa kita harus marah? Karena itu adalah wujud keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, bahkan ada seorang sahabat, Pak. Sahabat itu sangat cinta banget kepada Rasulullah SAW. Setiap majelisnya Rasul tidak pernah absen. Namanya si Sauban, Pak. Siapa namanya, Pak? Sauban itu dari badan yang gemuk sampai badan yang kurus, ngaji terus, Pak. Makanya kalau Bapak ngaji gak mikirin penyakit, Pak. Insya Allah kalau hadir ngaji karena Allah Taala, yang sakit jadi sehat. Amin. Nih Pak, sekarang nih Bapak, nih Pak sekarang nih. Dari awal rumahnya mungkin sampai Pak di rumah yang kesini. Insya Allah Pak di sini sekarang sehat. Amin. Tuh Pak, Sauban itu Pak, dari gemuknya sampai kurusnya ngaji terus bersama Rasulullah SAW. Lalu ditanya Pak sama Rasulullah SAW, Sauban, kenapa badan kamu makin hari makin kurus Sauban? Lalu kata si Sauban, enggak ya Rasul, saya kagak merasa kurus. Tetapi kalau saya kemudian merasakan sakit di badan saya datang kepada engkau dan alhamdulillah secepatnya sirna rasa sakit yang ada di badan saya. Alhamdulillah. Tuh Pak, dengerin Pak tuh. Makanya kalau misalkan sebelum maulid Bapak pada sakit, insya Allah ketika maulid, sesudah maulid, badan Bapak menjadi sehat. Amin ya Rabbal. Tuh Pak. Sampai kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, saya kagak mau pindah ya Rasul, saya kagak mau kemudian berpisah engkau ya Rasul, saya pengen berjumpa dengan engkau terus ya Rasul. Satu hari saya nggak pernah mau berpisah dari engkau ya Rasul. Ini ternyata Pak Rasulullah bingung mau jawab apa ini. Ini orang sangat cinta kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, Pak. Nih Pak. Nih Bapak saya panggil Pak. Di sini Pak. Pak sini Pak. Pak sini ente sini. Ente sini, ayo sini. Oh enggak, ente suruh maju juga mau. Nih Pak nih. Kalau maju jutaan coba. Ini orang soleh nih Pak. Orang soleh. Sauban itu dulu badannya gemuk Pak, kayak gini kurang lebih Pak. Ini perkiraan saya ya Pak ya. Perkiraan saya. Lalu Sauban itu Pak badannya menjadi kurus seperti siapa ya Pak ya? Ente lagi sini Pak sini. Ente Pak sini. Sekarang saya mau tanya Pak, yang kurus sama yang gemuk sama cinta nggak sama Nabi Pak? Sama cintanya nggak sama Nabi Pak? Sama-sama cinta. Makanya kalau misalkan badan kurus mau gemuk juga, jangan dipikirin fisiknya. Yang penting cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh dengerin. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya yang kurus sama yang gemuk badannya? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau yang gemuk itu tipe orang yang setia sama istrinya Pak di sini. Setia ya Pak. Yakin istri cuma satu Pak. Kalau orang yang gemuk biasanya makannya enak, kenapa? Karena nggak punya pikiran buat kawin lagi, betul Pak? Makannya enak, tidurnya enak, akhirnya badannya gemuk. Coba kalau yang kurus banyak pikiran Pak, makan kagak enak, tidur kagak enak, akhirnya Pak kena di badannya ya dek. Tuh Pak, bebe yang kurus nih. Ibu saya mau tanya, lakinya mau gemuk apa kurus? Bu saya dicuekin. Saya mau tanya, Bu, woi, lakinya mau kurus apa gemuk? Ya, dicuekin udah Pak, kamu turun ke mana? Saya kecewa Pak. Parah banget ibu kan kayaknya orang sudah pulang semua ibu bukan itu ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia tuh Pak, makanya
makanya Nabi Muhammad kemudian nungguin Pak ayat Allah turun kepada beliau, sehingga turunlah Pak ayat Allah di dalam juz yang kelima, surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa pada ayatnya yang ke-69, atau tepatnya pada halaman 89 pada mushaf Utsmaninya Pak. Ingetin Pak tuh kuat-kuat Pak dalilnya. Sebab apa? Ada orang sebelah yang mengatakan kalau di acara maulid Pak nggak ada pakai dalil-dalilan, biasanya bercanda doang. Kagak. Kenapa? Karena kita sekarang pakai dalil. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Allah mengatakan begini Pak, ini yang dibacakan Nabi Muhammad kepada sahabat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang Allah yang 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Ta'ala lebih muradi, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya dari firman tersebut. Kurang lebih seperti ini Pak. Kalau diartikan begini Pak, kata wa mayyuti itu artinya siapa yang taat kepada Allah. Tetapi bisa juga diterjemahkan siapa yang cinta kepada Allah. Wa mayyuti illaha wa rasul artinya berarti siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia nanti bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah siapa? Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa lainnya begini, hei soban, engkau yang cinta kepada Allah, hei soban, engkau yang cinta kepada Rasulullah SAW, engkau berkata demikian kepadaku, engkau pasti nanti bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Pak, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, ganjarannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya lagi, kalau tadi mungkin jawabnya masih ragu-ragu. Sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang cinta kepada Nabi? Angkat tangan coy, Masya Allah. Biarkan ketek-ketek menyebar kemana-mana. Masya Allah. Siapa yang cinta kepada Nabi? Siapa yang cinta kepada Nabi? Siapa yang cinta kepada Nabi? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu. Cinta sama Rasul, surga insya Allah ganjarannya. Amin ya Rabbal alamin. Tapi yang namanya cinta sama manusia sering kecewa, betul Pak?
Cinta sama istri kecewa, cinta sama suami juga kecewa. Makanya banyak lagu tentang cinta yang sifatnya galau. Betul? Ada lagu Pak, waktu anak muda nyanyi pasti bisa itu Pak. Berapa kali ku harus nyatakan cinta. Gak bisa lu ya, gak bisa ya. Gak bisa lu ya. Ganti Pak, ganti lagunya, ganti lagi. Ada lagi Pak, lagu tentang cinta galau juga Pak. Hidup tanpa cinta. Ada lagi Pak, terakhir Pak, lagu tentang cinta Bapak. Apa Pak? Rasa cinta pasti ada. Udah. Ini kayaknya kagak ikhlas, semua gak ikhlas. Nah zaman sekarang berbahagia. Itulah Pak, cinta sama manusia sering kecewa. Makanya kalau cinta sama manusia nggak bikin kecewa, bagaimana caranya? Kaitkan dengan kepada Allah Subhanahu. Kita cinta sama istri kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama suami kita itu karena Allah Subhanahu. Pak. Nah, bagaimana kemudian kita ikuti Rasul? Kenapa? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an juz yang ke-21, surah yang ke-33 yaitu surah Al-Ahzab pada ayat yang satunya atau tepatnya pada halaman 420 pada Musa Muslimani. Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada lagi Allah SWT mengatakan di dalam juz yang ketiga surah Ali Imran, surah yang ketiga juga Pak, pada ayatnya kalau bersalah di beberapa itu ya, pokoknya segitu dah Pak ayatnya. Allah mengatakan apa? Nya begini Pak, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Pak, dua dalil ini yang kemudian melandasi kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat, kita juga berarti harus melaksanakan salat. Rasulullah zakat, berarti kita juga harus melaksanakan zakat. Rasulullah puasa, berarti kita juga harus melaksanakan puasa. Rasulullah nikah, berarti kita juga harus melaksanakan nikah. Itu Pak, makanya kita maulid ini mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi pemimpinan bagaimana Pak? Pemimpin di dalam Rasulullah SAW mencontohkannya apa? Pemimpin itu syaratnya harus amanah. Harus apa Pak? Kenapa? Coba lihat Pak, ketika perombakan atau renovasi Ka'bah, hal ini ceritakan juga di dalam Sirah Nabawi Pak, dalam kitab Nurul Yakin juga. Di sana ketika perenovasian Ka'bah, dicari orang-orang yang kemudian disilahkan untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semulanya. Yang memindahkan bukan orang yang tua Pak, yang memindahkan bukan orang yang tokoh masyarakat besar di orang-orang Quraisy ketika itu, tetapi tidak lain tidak bukan adalah siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak? Karena beliaulah orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram di pagi hari untuk melaksanakan ibadah. Maka beliau semenjak kejadian tersebut dikenal dengan gelaran namanya Al-Ami. Tuh. Sekarang saya mau tanya, pemimpin kita kira-kira amanah apa kagak Pak? Woi, pemimpin kita amanah apa kagak? Pemimpin kita ada yang sombong apa kagak? Ada nggak? Mana RT? Mana RT? Mana RT? RT mana RT? RT? Kurang ada RT? RT? Lah presiden nggak ada RT nggak jadi pemerintahan Pak. Betul Pak? Iya, makanya RT ujung tombak segala pemerintahan yang ada di Indonesia. RT nggak boleh sombong. Dengerin nih RT, uang sampah jangan ditarikin Mbak. Saya ngomong salah ya. Uang sampah tombokin kalau nunggak. Betul Pak? Haji suka nunggak nggak Pak Haji? Haji? Saya pegang mereka begini aja deh. Kalau kita Pak, pemimpin yang amanah itu adalah berarti bagian daripada mengikuti
mengikuti ajaran Islam. Orang-orang yang amanah sebagai pemimpin, dia berarti mengikuti ajaran Islam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Pak, jelas Pak. Makanya kalau misalkan kita sebagai kepala rumah tangga itu juga harus amanah Pak sama istri kita. Istri kita kalau misalkan minta sesuatu penuhi. Ini udah jam segini, lanjut apa enggak? Lanjut. Udah 40 menit udah selesai capek kan? Disuruhnya 40 menit. Mana tadi Ustaz? Tadi ya? Ya, 40 menit ya. Iya udah. Ikan sebat, ikan gabus, jangan lupa ikan galet. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ikan sepat, ikan gabus, burung kuntilanak lebih cepat, lebih bagus. Ayo kita cepat pulang. Ya, mau pulang nak? Mau pulang tak? Mau pulang? Udah pulang aja Pak. Capek kita. Tambahin aja sampaikan. Yang penting Pak ini Pak nih, yang penting dibantu. Pemimpin itu harus ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di rumah tangga juga sama Pak. Pimpinan bapak itu sebagai pemimpin harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bini marah, bapak jangan marah. Dengerin Pak, dengerin. Woi dengerin. Bini marah, bapak marah apa enggak? Saya marah. Bini marah, bapak jangan marah. Walaupun bapak disakitin sama lisannya perempuan, bapak jangan marah Pak. Mendingan bapak pendam dalam-dalam. Kalau perlu bapak tinggal pergi Pak. Sekarang banyak kejadian gara-gara suka berantem sama istrinya, banyak perceraian. Ada sekarang kasus yang terjadi si Paula sama si Baim Wong Pak. Apa? Sebelumnya ada si Arhan Pak sama si Aziza tuh Pak. Hafal ya. Uhuy lagi. Emang gua si komen loh. Artinya begini Pak, kalau pengen rumah tangga kita adem ayem, ikutin Nabi Muhammad kepemimpinannya. Betul apa betul? Bahaya. Sebelumnya bahkan ada yang lebih parah lagi Pak. Apa? Lesti sama Bilar, si Lesti dicekik diganti Pak. Bener nggak? Tuh Pak, padahal yang nyari duit kan si Lesti yang tanyakan. Betul Pak? Kalau si kalau nyanyi apa? Sekali seumur asik. Tuh Pak. Makanya kalau misalkan kita rumah tangganya sesuai dengan Nabi, kepemimpinannya sesuai dengan Nabi, insya Allah Pak, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terus saja Pak, saya minta doa kepada Bapak semuanya, semoga saya diselamatkan oleh Allah SWT. Amin. Karena ini Pak, saya lagi ngurangin kopi Pak, karena kalau kebanyakan ini tenggorokan suka serak. Goreng kopi. Nanti nggak percaya bukan saya. Ngurangin kopi, kita kata gua nyindir Ustaz. Enggak Pak, ini mah beneran saya ngurangin kopi. Sebab menang saya kemarin juga beres. Saya serak juga Pak. Karena bagian ada kopi. Kalau sekalian berbahagia. Udah Pak, kalau ngaji mah jangan pusing-pusing ya Pak ya. Yang penting ngaji sedikit diamalin. Betul Pak ya? Daripada banyak kalau diamalin itu sama seperti kata Mahfuz kan begitu Pak ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang kagak diamalin seperti pohon yang kagak berbuah. Sayang Pak. Tapi kalau ilmu yang diamal lalu sedikit, insya Allah seperti pohon yang berbuah. Amin ya Rabbal. Ya pokoknya Bapak sekarang mau ngaji jangan musim apalagi ini. Ntar Pak 40 menit lagi udah ganti hari Pak besok ya. Ini sekarang terus segini dengan subuh tapi kesiangan nyantai ya subuh ya ini. Subuh insya Allah jamaahnya sebanyak ini amin. Yakin lo yakin? Awas ya. Subuh insya Allah jamaahnya membludak seperti ini, seperti masjid di Yogyakarta ya Pak ya. Masjid apa namanya Pak? Jogo Tarian. Mudah-mudahan amin. Siap sholat subuh berjamaah ntar di Masjid Hidayatullah siap? Siap sholat subuh berjamaah di Hidayatullah siap? Takbir. Takbir. Udah doa biar sehat supaya udah habis. Orang laporan
Kita doakan semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baca doa saya bulan Maulid yang ya Allah. Di pagi tadi saya di Cikarang Pak, belah sono Pak di Cikarang. Jadi sekarang malam saya di sini, besok pagi saya sudah di Cibiaya lagi Pak. Besok malam saya sudah ada di Bandung Pak. Besoknya lagi sudah ada di Jawa Tengah. Itu juga kalau ada undang Pak. Tapi sebagiannya betul Pak, sebagian betul demi Allah Pak, sebagian betul. Saya minta doa semoga saya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikuatkan dalam dakwah ini, dakwah yang lillah, dakwah yang li ridhoillah, dakwah yang kemudian merangkul bukan memukul, dakwah yang santun rahmatan lil alamin ya rabbal. Terus Pak, saya mengundang Bapak. Bapak kalau diundang Maulid mau datang apa kagak Pak? Yakin? Gitu ya? Yakin nggak? Saya mengundang Maulid mau datang apa kagak? Woi, nanya dong, di mana tempatnya? Gimana Pak? Ini jawaban orang yang insya Allah kagak yakin datang namanya. Mau datang nggak kalau diundang? Ada kewajiban sesama Muslim ketika diundang maka datangilah. Ente kalau udah sama Muslim datang undangannya, datangin. Woi, mau datang apa kagak? Insya Allah orang Indonesia. Pak, mudah-mudahan Bapak bisa datang. Saya undang nanti Maulid di majelis saya, di pesantren saya, insya Allah itu Pak tanggal 10 November pagi. Ya, kira-kira mau datang apa enggak? Tepatnya di Cibitung, Kampung Serangcau, RT 02, RW 04, Kelurahan Wanasari. Kira-kira tahu nggak alamatnya Pak? Tahu Pak? Tahu Pak? Kalau orang soleh biasanya datang Pak ya. Kalau nggak datang berarti bukan orang soleh. Terus ada laporan ini Pak, panitia sama saya, Ustad, ini panitia sudah bikin susunan panitianya, anggaran sekian, 74 juta anggarannya. Terus saya tanya, sekarang yang udah ada berapa? Udah satu separohnya tuh. Nah, berarti kalau 74 juta separohnya berapa? 30. Kan segituan Pak ya, 3 juta. Pas saya tanya yang benar berapa? Ustad, yang udah juta. Ya Allah, berarti separohnya baru 4 juta Pak. Kurangnya berapa lagi Pak? Banyak. Sekarang saya mau ajak sedekah sama Bapak nih. Mumpung ini kan kita Maulid nih Pak ya, sedekah Maulid nih Pak ya. Pak, mau nggak bantuin Maulid saya Pak? Saya malu-malu Pak nih Pak. Mau nggak Pak bantuin Maulid saya Pak? Mau nggak Pak? Woi, yo mau apa enggak? Mau ya? Kita selawatan deh, selawatan sholatullah tong. Sambil bawa kotak kosong tong, siapa? Tong ente satu orang maju tong, kotak kosong tong, bawa tong kotak kosong tong. Tong, mesin tongnya kosong. Oh siap-siap pintar Bapak ya Allah. Ya selawatan kita ya. Pak, ingetin Pak, Allah mengatakan dalam Quran apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Infakkanlah apa yang aku berikan kepada engkau sebelum datang kematian kepada engkau. Kira-kira Bapak mau infak apa kata Pak? Pak, jawabnya ragu-ragu banget. Mau infak apa kata Pak? Alhamdulillah. Ayo siap 1, 2, 3. Sallatullah salam ala Rasulillah.